Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Zuliana dari Prodi Akuntansi Kampus Pancasakti Bekasi, Kampus A, dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang dimana dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SMM. Dalam pelajaran aspek hukum dalam bisnis ini, saya akan menjelaskan bab 3 bentuk badan hukum. Bab 3 bentuk badan hukum. Apa itu badan hukum? Di sini ada keterangan dari A. Handelsek. Handelsek adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. Misalnya gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, dan lain-lainnya. Handelsek atau urusan perusahaan mencakup apa saja? Yang pertama, benda tetap, ada yang bertubuh dan tidak bertubuh. Yang kedua, benda tidak tetap, ada yang bertubuh dan tidak bertubuh. Yang ketiga, ada bukan benda. Ini adalah contoh-contoh dari urusan perusahaan pencakup Handelsek ya. Terhadap benda tetap dan tidak tetap, maka aspek hukumnya adalah terletak pada cara pemindahan haknya. Berbeda antara proses pemindahan hak jual beli antara tanah dengan mobil. Prinsip bahwa pemindahan hak atas barang tetap tidak dapat serta sebagaimana benda yang tidak tetap. Di sini ada dari segi Nih, di sini ada cara kita membedakan ke dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak dilihat dari yang pertama cara perolehannya melalui bezit, yang kedua cara penyerahannya, yang ketiga cara pembebanannya, yang keempat mengenai daluarsanya. Sini sudah ada keterangan dari keempat cara ini. Yang pertama, bentuk-bentuk badan hukum. Di sini kita ada Koperasi Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992. Bahasa Inggrisnya dari koperasi adalah cooperative, dari Belandanya adalah cooperative, artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan, maka dibutuhkan kita kerjasama antar kelompok ini. Tujuannya apa? Tujuannya sama, adalah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu antaranya kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan lain-lainnya. Dasar hukum koperasi adalah pasal 33 ayat 1 UUD RI Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan atas kekeluargaan pasal 2. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang RI Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3. Beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi anggota pasal 5 ayat 1 antara lain keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, tidak otoriter. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ciri-ciri koperasi jika ditinjau dari dua segi ada dua segi ini di sini ada segi ekonomi dan segi hukum. Segi ekonomi itu beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama. Tujuan mereka secara bersama-sama itu atau individu adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan. Dari segi hukum, perkumpulan itu disebut sebagai koperasi apabila perkumpulan yang dimiliki ciri-ciri khusus tersebut terdaftar sehingga memperoleh pengakuan sah dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI Perkoperasian. Macam-macam koperasi ada dua, yaitu koperasi primer, sekunder. Syarat pendirian koperasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapat pembentukan koperasi, surat permohonan pengesahan, pengesahan akta pendirian oleh pejabat, pendaftaran akta pendirian, pengiriman akta pendirian kepada pendiri, dan pengumuman dalam berita negara. Setiap akta pendirian yang sudah disahkan itu diumumkan oleh pejabat dengan menempatkan dalam berita negara, tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian bukan sejak diumumkan dengan dalam berita negara.
Yang kedua ada Yayasan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001. Di sini berdasarkan atas kebiasaan dan jurisprudensi Mahkamah Agung, yayasan ada saat ini merupakan peninggalan pemerintah Belanda di Belanda disebut Stichting yang bersifat sosial dan bertujuan idealis. Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Bubarnya yayasan dikarenakan satu, jangka waktu yang ada dalam yayasan telah berakhir. Yang kedua, tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yang A. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. B. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Ketentuan umumnya di sini sudah tertera. Cara mendirikan personal terbatas ada dua, yaitu PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta pendirian dibuat di muka notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian dibuat oleh notaris, kemudian disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Di sini ada wajib daftar PT pada dalam daftar perusahaan, modal dasar perseroan, besar modal dasar PT, saham. Saham dalam bahasa Indonesia disebut andil. Saham merupakan badan benda yang bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1945. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam dua surat kabar harian. Yang pertama, penjelasan tentang nilai nominal saham. Yang kedua, isi gugatan pada dasarnya permohonan. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua direksi dan komisaris dan rapat umum pemegang saham sebagai organ perseroan yang memiliki kekuatan tertinggi dapat langsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Secara singkat, tugas direksi PT adalah wakil PT di dalam dan di luar pengadilan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan PT, yang terakhir wajib membuat daftar pemegang saham. Nah, di sini ada keterangannya. Perseroan memiliki komisaris yang berwenang dan kewajibannya ditetapkan dalam AD pasal 94 ayat 1 UU PT. Sehubungan dengan kepailitan, pemerintah telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 1998, 22 ayat 4 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Keberadaan Perpu nomor 1 tahun 1998 mendorongnya perwujudan penyelesaian masalah hutang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Cukup sekian dari saya, Aura Zuliana dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29023.512. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.